Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga kita dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan lanjutkan materi kita dalam Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-341, hadis Abu Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati para ulama kita, semoga Allah merahmati guru-guru kita dan seluruh umat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Beliau menyampaikan, Nu'an Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, قال إن الله تعالى حرم عليكم حقوق الأمهات ومنعا وهات وأن البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Yang artinya, hadirin sekalian, dari Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan durhaka kepada ibu. Wa man'an wa had. Nabi SAW melarang mencegah dari kewajiban atau tidak menunaikan kewajiban. Wa talabu ma laysa lah, dan meminta dan menuntut yang bukan haknya. Wadal banat, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup sebagaimana kebiasaan orang jahiliyah. Waqila waqal, Qila waqal adalah isu, katanya dan katanya, tenggelam dalam berita, katanya ini, katanya itu, saya dengar ini, saya dengar itu, berita yang dia dengar tanpa filter, yang dia dengar tanpa tabayun atau cross check. Intinya isu, gosip, dan apapun yang beredar di tengah-tengah telinga lingkungan atau masyarakat. Wa idha'atul mal, dan
dan membenci menyia-nyiakan harta, sebelumnya munafik kathratus soal, dan kathratus soal banyak bertanya tapi nggak diamalin, atau banyak bertanya hal yang nggak bermanfaat. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah muliakan, inilah hadis Mughirah bin Syu'bah. Adapun Mughirah bin Syu'bah kita sudah bahas di hadis yang ke-98, sehingga kita masuk ke pelajaran dari hadis ini. Dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwa Allah mengharamkan durhaka kepada ibu atau durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW menggunakan bahasa berita dalam hadis ini, bukan insya, bukan perintah atau bukan larangan, tapi pakai bahasa perintah, pakai bahasa perintah. Dan ini menekankan, dan Nabi SAW menggunakan bahasa atau menggunakan kata inna yang menunjukkan penekanan. Lalu Nabi SAW mengatakan, innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan beberapa hal berikut ini di atas kalian. Ini menunjukkan bahwa yang berhak mengharamkan dan menghalalkan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan kita. Innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan hal-hal dalam hadis ini atas kalian. Jadi yang berhak mengharamkan dan menghalalkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran dan menjelaskan dalam hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jadi kalau bertanya, yang berhak mengharamkan kan Tuhan, bukan Anda, setuju. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan Allah mengutus utusannya, para nabi dan rasul, untuk menyampaikan pesan, menyampaikan perintah, menyampaikan larangan. Pertanyaannya, Anda percaya tidak dengan nabi dan rasul? Dan terima apa tidak apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang valid, yang sudah dicek oleh para ulama validitasnya? Maka hadirin Allah muliakan, ini hal yang perlu kita camkan. Maka kita perlu ingat, yang berhak mengharamkan dan menghalalkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di sisi lain, sekali lagi di sisi lain, kita harus hati-hati dalam mengklaim halal dan haram. Hati-hati dan pastikan kita di atas ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 116, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. Dan jangan Anda berkata dengan kedustaan lisan Anda bahwa ini halal dan ini haram, litaftaru 'ala Allahil kadhib, agar kalian berdusta atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah itu enggak akan beruntung.
Sekali lagi jamaah sekalian Allah muliakan, Allah mengatakan jangan bicara dengan kebohongan lisan kalian bahwa ini halal, ini haram. Dan Allah katakan kebohongan. Artinya apa? La tuharrimu wa la tuhallilu min tilqai anfusikum. Anda jangan menghalalkan dan mengharamkan dengan lisan kalian. Dan itu dusta. Itu iftira' ala Allah. Itu bawa-bawa nama Allah. Sedangkan Anda nggak tahu dalilnya. Atau Anda baca ayat atau baca hadis tapi Anda nggak tahu pendalilannya. Anda nggak pernah belajar usul fikih, Anda nggak pernah belajar am dan khas, Anda nggak pernah belajar mutlak muqayyad, Anda nggak pernah belajar ta'mim dan takhsis, Anda nggak pernah belajar dalalatul alfaz, Anda nggak pernah belajar ilmu nahwu, Anda nggak pernah belajar ilal, Anda nggak pernah belajar qiyas, Anda nggak pernah belajar mujmal mufassal. Lalu dengan enaknya karena baca ayat tadi malam, oh ini haram. Karena belajar hadis, karena baca hadis kemarin, ini halal. Oke, itu dalil valid. Tapi berikutnya bagaimana pemahamannya? Kita pahami pakai kaidah atau pakai pemikiran kita? Siapa ulama yang menjelaskan demikian? Dan bagaimana pendalilannya? Adakah para sahabat menjelaskan demikian? Adakah para tabi'in menjelaskan demikian? Adakah tabi'ut tabi'in menjelaskan demikian? Adakah 4 imam mazhab dan para ulama lain menjelaskan demikian? Ini gak mudah. Karena mengatakan ini halal dan ini haram itu mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan i'lamul waqi'in an rabbil alamin. Orang-orang yang mengatakan atau berbicara tentang hukum dalam agama, maka dia seperti bertanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jubirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya jubir, kita nggak ngomong A, dia ngomong A, kira-kira kita apain jubirnya? Mungkin Anda pecat tuh jubir. Kita nggak pernah ngomong B, dia ngomong B, dan dia ngomong B di depan forum atas nama kita. Mungkin bukan SP3 lagi, kita pecat itu jubir. Lalu bagaimana dengan kita misalnya bicara atas nama Allah? Bukan di 1-2 orang di sosial media. Padahal nggak pernah belajar apapun. Nggak pernah belajar usul fikih, nggak pernah belajar mustalah hadits, nggak pernah belajar ini, nggak pernah belajar itu. Nggak pernah mengumpulkan semua dalil dalam sebuah masalah. Kata Qatadah, man lam ya'rifil khilaf lam yashumul fikha bi anfih. Barang siapa yang tidak tahu ada khilaf dalam sebuah masalah, ada perbedaan di sebuah masalah, maka dia belum pernah mencium aroma fikih dengan hidungnya. Artinya dia nggak ngerti apa-apa. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita renungkan. Jadi hendaknya kita sebagai seorang muslim berada di tengah-tengah. Tidak mengatakan bahwa nggak ada yang boleh mengatakan ini halal dan haram, sebagaimana tidak bisa menggampangkan setiap orang bisa mengatakan ini halal dan haram, karena halal dan haram itu adalah hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka orang yang punya kapasitas untuk bisa memastikan atau mendapatkan data yang valid
dan mengetahui bagaimana membaca data tersebut yang berhak mengatakan itu. Dan dalam hidup kan selalu demikian. Hidup itu zaman sekarang bagaimana kita punya data yang valid, lalu yang kedua bagaimana cara membaca data itu. Sama kayak kita sakit, lalu dokter kita mengatakan cek darah, dokter kita mengatakan MRI, ada orang dokter yang mengatakan biopsi, lalu pasiennya bisa baca hasilnya jelas kok. Gak bisa. Dokter bilang ronsen, oke, ronsen udah valid belum valid, cek darah Anda sudah valid, lalu MRI Anda sudah valid, oke, sebatas valid, lalu pasien bisa pulang? Gak bisa. Pasien harus ngapain? Datang ke dokter lagi, tolong bacakan itu. Karena pasien gak bisa baca sendiri, karena pasien gak pernah belajar. Pasien gak pernah belajar. Sama. Agama kita punya data, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Lalu keterangan para sahabat dan para ulama kita. Oke, Anda punya itu. Pertanyaan, bagaimana cara bacanya? Bagaimana cara bacanya? Pasti kembalikan kepada ahlinya. Lalu ahli itu membacakan. Oh, ini duduknya kayak gini, persoalannya gini. Gak sesimpel itu. Maka jamaah sekalian, para ulama mengatakan rahimallahu man arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kapasitas dirinya. Kita sudah jelaskan di bab sebelumnya bahwa banyak para ulama besar menahan diri dari berfatwa dalam masalah talak. Pertanyaannya, emang mereka nggak hafal dalil-dalilnya? Mereka nggak hafal surat talak gitu. Mereka nggak hafal surat Al-Baqarah. Mereka nggak paham hadis. Atau mereka nggak tahu nggak tahu hadis atau nggak tahu. Mereka tahu. Tapi menyimpulkan sebuah hukum dari sebuah ayat, sebuah hadis itu bukan perkara simpel. Apalagi dalam masalah-masalah yang trickle down effect-nya itu besar. Efek dominonya besar. Karena mereka tahu konsekuensi. Mereka tahu bahwa mereka akan dihisap oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka paham bahwa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang diucapkan oleh lisan, itu ada raqib dan atid. Dicatat oleh malaikat. Dicatat oleh malaikat. Itu yang kita baca dalam surat Qaf ayat 18. Kalau bicara tentang dunia, bicara tentang ini dihisap sama Allah, lalu bagaimana bicara tentang Allah? Lalu bagaimana bicara tentang hukum? Lalu bagaimana bicara tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka para ulama benar-benar menjaga diri dari fatwa atau menjaga diri dari mengatakan ini boleh, ini gak boleh. Dan mereka senang sekali kalau ada saudara mereka yang mewakilkan mereka bicara tentang masalah itu. Jadi mereka tuh bukan show off, bukan ini menunjukkan saya yang paling baik, enggak. Imam Ahmad ketika ditanya banyak hal, apa kata beliau? Is'alil ulama, tanya para ulama. Lihat bahasa beliau, is'alil ulama, tanya ulama. Itu kan hal yang sangat menggelitik kita. Seakan-akan makom beliau posisikan bukan di level ulama. Beliau nggak mengatakan tanya ulama selain saya. Berarti kita pahami beliau ulama. Kalimat itu adalah beliau bagian dari ulama. Tapi ketika beliau mengatakan is'alil ulama, tanya kepada ulama, seakan-akan beliau memposisikan, atau seakan-akan beliau bukan ulama dan itu bahasa beliau. Lihat bagaimana ketawaduan.
Dan itu yang kita lihat dari para ulama-ulama kita. Karena sekali lagi, innallaha harrama alaikum, yang berhak mengharamkan, menghalalkan adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan kita. Dan maka yang berhak bicara adalah orang-orang yang punya kapasitas mendapatkan data yang valid dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW, lalu punya kapasitas dalam membaca data-data tersebut. Itulah yang dimaksud ilmu usul fikih. Itu atau yang dijelaskan para ulama dengan bahasa yang lebih sederhana, memahami dalil dengan pemahaman para salafus saleh, itu pemahaman para sahabat atau pemahaman Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena pemahaman itu penting. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, ini yang ditekankan oleh para ulama ketika mengatakan innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan hal-hal berikut ini di atas kepada kalian. Pesan bahwa yang berhak menghalalkan, mengharamkan hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Dan setiap orang akan dihisab, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Raqibun atid. Allah ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai sini. Jazakallahu khairan. Wassallallahu ala